Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Siti Hania. Saya akan memberikan materi tentang pembentukan zat-zat gizi di prodi D4 Anestesi ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat ya. Semoga masih bisa mengikuti perkuliahan online ini atau perkuliahan jarak jauh ini. Tetap semangat, tetap stay tune terus di depan komputer Anda. Kita ikuti 30 menit ke depan, kita akan mulai perkuliahan pembentukan zat-zat gizi berikut ini dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada materi pertama saya akan membahas mengenai macam-macam zat gizi, terutama dari 3 komponen gizi utama. Yang pertama adalah karbohidrat. Seperti yang kita ketahui, karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat banyak terdapat pada tumbuhan dan binatang. Pada tumbuhan, sintetis karbon dioksida dan air akan menghasilkan amilem. Seperti yang kita ketahui bersama, sumber karbohidrat seperti nasi, beras, singkong, dan umbi-umbian sangat lazim dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Namun untuk jenis gandum, sagu, ini tak hanya masyarakat dengan daerah tertentu, misalnya di daerah pedalaman Papua dan lain sebagainya. Untuk jagung, kentang, dan beberapa buah lainnya, walaupun ini banyak terdapat di sekitar kita, namun jarang digunakan sebagai komoditas utama untuk memenuhi kebutuhan zat karbohidrat pada umumnya. Sebagai sumber energi, karbohidrat menghasilkan 4 komponen dasar, 4 energi. Fungsi yang lain dari karbohidrat yaitu sebagai pemberi rasa manis pada makanan, sehingga tidak jarang kita merasakan bahwa nasi itu rasanya manis, ataupun jagung itu walaupun tidak diberikan tambahan pemanis buatan, dia bisa menghasilkan zat manis karena dia karbohidrat tersebut memecah karbon menjadi sukrosa ataupun fruktosa. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penghemat protein. Fungsi yang keempat sebagai pengatur metabolisme lemak, dan yang kelima adalah membantu pengeluaran feses. Jadi bagi Anda yang mengalami atau sedang menjalankan menu diet keto, mungkin masalah yang akan dihadapi adalah pengeluaran fesesnya menjadi tidak lancar. Nah, ini karena jumlah karbohidrat yang dibatasi dari asupan harian yang kita konsumsi. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam atau jenis-jenis karbohidrat. Karbohidrat sederhana dibagi menjadi 2, yaitu monosakarida dan diskarida. Sedangkan karbohidrat kompleks ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pencernaan karbohidrat. Karbohidrat dicerna mulai dari mulut dengan bantuan enzim amilase. Kemudian dilanjutkan di fungsi pencernaan yang berikutnya, yaitu di lambung. Pencernaan karbohidrat ini nyaris tidak ada atau tidak dilakukan. Proses selanjutnya baru terjadi di usus halus, di mana karbohidrat dicerna dengan bantuan enzim maltosa, sukrosa, dan laktosa. Hasil akhir dari pencernaan karbohidrat ini bisa menghasilkan glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, makanya ketika kita memakan karbohidrat akan timbul rasa manis. Hal ini karena dipercaya karbohidrat bisa menghasilkan glukosa. Pada orang dengan diet DM dianjurkan untuk membatasi jumlah asupan karbohidrat hariannya. Ini karena jumlah asupan karbohidrat bisa mempengaruhi kadar gula darah dalam tubuhnya. Di slide yang selanjutnya saya akan membahas mengenai lemak. Mungkin sudah kita pahami bahwa rantai lemak ini terdiri atas hidrogen, karbon dioksida, dan R2. Lemak mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Perbandingan oksigen terhadap karbon dan hidrogen lebih rendah pada lemaknya. Karena lemak lebih sedikit mengandung oksigen, maka kalori yang dihasilkan 2 kali lebih banyak daripada karbohidrat dalam jumlah yang sama. Yang dihasilkan dari lemak adalah 9 energi kilokalori dalam setiap gramnya. Lemak adalah ester dari gliserol dengan asam-asam karboksilat pada suhu tinggi. Asam penyusun lemak disebut dengan asam lemak. Asam lemak yang terdapat di alam adalah asam palmitat, asam stearat,
asam oleat dan asam linoleat. Pada satu lemak, satu molekul gliserol mengikat 3 molekul asam lemak, oleh karena itu lemak adalah suatu trigliserida. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi lemak. Lemak diklasifikasikan menjadi lemak sederhana, lemak majemuk, dan lemak turunan. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Sumber lemak trans yang utama. Sumber lemak trans yang utama dalam makanan antara lain, kita bisa memperoleh zat lemak tersebut dari kentang goreng, donat, makanan goreng lainnya yang dijual, kue kering, cracker, makanan panggang lainnya. Selain itu, dari segi buah-buahan, Anda bisa memperoleh sumber asupan zat lemak itu dari alpukat ataupun dari kelapa. Sumber zat lemak lainnya dari jenis minyak, yaitu minyak zaitun. Untuk daging yang berwarna putih lebih rendah dibandingkan daging yang berwarna gelap. Contohnya, daging ayam mempunyai kadar lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi atau daging kelinci pada umumnya. Sumber lemak trans yang utama lainnya adalah dari segi kerang-kerangan. Anda bisa melihat banyak jenis kerang yang ada di sekitar kita, bisa kerang hijau, bisa kerang yang lainnya. Namun hati-hati untuk mengkonsumsi kerang karena ada beberapa jenis kerang yang beracun. Nah, ini adalah perbandingan jika seseorang mengkonsumsi lemak jenuh dan lemak trans utama tadi ya. Jadi untuk diet keto sebaiknya dianjurkan untuk lemak yang utama dibandingkan dengan lemak dari hasil olahan junk food ataupun makanan fast food pada ya, yang kita temui di sekitar kita. Oke, kita akan membahas mengenai pencernaan lemak. Lemak dicerna di dalam mulut dan lambung, walaupun dalam jumlah yang sedikit. Sewaktu memasuki duodenum, lemak merangsang pelepasan hormon kolesistokinin yang merangsang kandung empedu untuk melepas empedu. Di dalam duodenum dan yeyunum, 95% jenis lemak yang dikonsumsi diserap. Jadi penyerapan yang utama adalah justru di duodenum dan yeyunum. Partikel-partikel lemak yang kecil diserap secara langsung melalui sel mukosa ke dalam kapiler untuk dibawa ke vena porta atau hati. Jadi mengkonsumsi lemak itu memang banyak fungsinya ya. Salah satu fungsi dari lemak adalah untuk sebagai bahan bakar. Jadi ini adalah penghasil energi jika cadangan energi dalam bentuk lainnya tidak tersedia. Bentuk energi terkonsentrasi dan memberikan kalori sebanyak 9 kilokalori. Fungsi yang ketiga yaitu memberdayakan vitamin. Lemak dalam makanan mempermudah penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Jadi jangan khawatir jika Anda mengkonsumsi lemak, maka dengan otomatis vitamin yang larut dalam lemak ini juga akan terserap dengan baik. Ini kebalikannya jika Anda membatasi jumlah lemak yang diserap dalam tubuh, otomatis ini akan mempengaruhi penyerapan dari zat lemak itu sendiri atau vitamin yang larut dalam lemak itu sendiri. Fungsi yang keempat yaitu zat yang memasuk asam lemak esensial, Kemudian selanjutnya adalah fungsi yang kelima untuk lapisan bantalan manusia. Jadi Anda bayangkan jika di dalam tubuh kita tidak terdapat lemak, bisa jadi ketika kita saling berjabat tangan ataupun bersentuhan akan langsung kulit dengan kulit. Nah, itu fungsi dari tubuh kita menyimpan lemak adalah sebagai lapisan bantalan utama. Fungsi yang keenam adalah penyekat tubuh. Lemak yang mengelilingi serabut saraf menjadi lapisan lemak bisa menyekat kulit, membantu melindungi tubuh dari panas atau dingin yang berlebihan. Ini bisa kita buktikan pada bayi baru lahir, di mana bayi baru lahir tersebut menyimpan lemak putih ataupun vernik gaseosa di sekeliling tubuhnya. Ini berfungsi untuk menghindari penguapan ataupun pengeluaran panas dari dalam tubuh akibat dari suhu ekstrim di luar uterus. Fungsi yang ketujuh yaitu untuk melemasi jaringan tubuh. Ya, di fungsi dari lemak, hasil pembakarannya bisa menghasilkan minyak dan ini akan untuk melemasi jaringan tubuh. Tubuh manusia membuat minyak di dalam kelenjar sebasea. Sekresi dari kelenjar sebasea ini yang berfungsi melemasi kulit untuk memperlambat hilangnya cairan tubuh ke lingkungan luar. Setelah kita membahas tentang lemak dan karbohidrat, tiba saatnya kita akan membahas tentang protein.
Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptid. Seperti pada gugus rantai berikut ini, ada gugus karboksil, ada gugus radikal, dan gugus amino. Asam amino terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, serta nitrogen. Makanya strukturnya adalah NH2. Beberapa asam amino di samping itu juga mengandung unsur-unsur fosfor, besi, sulfur, iodium, dan kobalt. Jadi fungsi protein mengandung beberapa zat asam amino ini mengandung zat yang lainnya juga, terutama mineral. Tiba saatnya kita akan membahas tentang sintesa protein. Sintesis protein melibatkan DNA atau deoksiribonukleik asid sebagai pembuat rantai polipeptida. Meskipun begitu, DNA tidak dapat secara langsung menyusun rantai polipeptida karena harus melalui RNA. DNA merupakan susunan kimia makromolekuler yang kompleks yang terdiri dari 3 macam molekul, yaitu gula pentose yang dikenal deoksiribose, asam fosfat, dan basa nitrogen. Oke, kita lanjutkan lagi membahas tentang ilmu gizi yang kita pelajari dari slide pertama tadi ya. Pada slide ini kita akan membahas tentang fungsi protein. Fungsi protein ada berbagai macam, banyak sekali ya. Di sini ada 7 macam. Saya akan membahas yang pertama, fungsi protein yang pertama adalah untuk sebagai enzim. Enzim berukuran amat besar dibandingkan dengan substrat atau gugus fungsionalnya. Maka protein juga berfungsi sebagai protein transport, yaitu elemen hemoglobin dan mioglobin. Jadi protein tersebut mengangkut 2 zat yang penting bagi tubuh, yaitu hemoglobin dan mioglobin. Fungsi protein yang ketiga yaitu protein yang mengikat hemoglobin dan mioglobin berfungsi dalam pengikatan oksigen, pengangkutan oksigen dalam fotosintesis. Hemoglobin mengangkut H2 dan CO2, selain itu membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan. Hemoglobin juga membawa karbon dan CO2 dari jaringan paru-paru dan ginjal untuk diekskresikan. Fungsi yang keempat yaitu pembentukan karbon dioksida, meningkatkan hidrogen di dalam jaringan karena hidrasi karbon dioksida menghasilkan H2CO3, yaitu suatu asam lemah yang teroksidasi membentuk hidrogen dan HCO3 main. Fungsi yang kelima yaitu fungsi protein sebagai pengatur hormon. Jadi fungsi protein yang selanjutnya adalah pengatur hormon. Hormon adalah hasil sekresi dari kelenjar spesifik yang akan bekerja pada sel-sel di dekatnya dan suatu jaringan tertentu di samping pada sel di mana dia disintesis. Contohnya adalah hormon pertumbuhan. Fungsi protein yang keempat adalah protein kontraktil. Banyak protein yang berperan sebagai filamen atau kabel lembaran penyangga untuk memberikan struktur biologi ataupun kekuatan. Fungsi yang ketujuh adalah protein struktural. Di sini contohnya adalah alfa keratin, adalah protein serat utama yang dibuat oleh sel epidermis. Tiba saatnya kita membahas tentang pencernaan, absorpsi, transportasi, dan metabolisme protein. Pencernaan protein dimulai dari lambung, tempat di mana pepsin memecah sejumlah hubungan peptida. Prekursor dari pepsin ini disebut pepsinogen dan diaktifasi oleh asam hidroklorida lambung atau yang kita kenal dengan HCl. Di dalam usus halus, polipeptida dari hasil pencernaan di lambung dicerna lebih lanjut oleh enzim proteolitik kuat di dalam pankreas dan mukosa usus. Tripsin berfungsi sebagai etalase, bekerja pada ikatan peptida interior dalam molekul peptida dan dinamai endopeptidase. Sejumlah asam amino bebas dibebaskan di dalam lumen usus, sehingga pencernaan protein hingga akhir menjadi asam amino timbul dalam 3 lokasi, yaitu lumen usus, batas sikat sel mukosa usus halus ya terutama, dan sitoplasma sel mukosa usus halus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan membahas tentang vitamin sekarang. Jadi selain karbohidrat, lemak, dan protein,
Zat-zat gizi lainnya yang kita kenal atau harus kita pelajari adalah berbagai macam jenis vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen, dan terkadang nitrogen atau elemen lain yang dibutuhkan dalam jumlah kecil agar metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan berjalan normal. Jenis nutrien ini merupakan zat-zat organik yang dalam jumlah kecil ditemukan dalam berbagai macam makanan. Ada beberapa jenis protein yang akan kita bahas di bawah ini, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, vitamin yang larut dalam air, dan zat-zat yang lainnya. Mari kita membahas dulu klasifikasi vitamin yang ada dalam tubuh kita. Vitamin dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang larut lemak dan yang larut air. Vitamin yang larut dalam lemak terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Atau kalau zaman dulu SD kita kenal dengan AD, A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air terdiri dari vitamin B kompleks dan vitamin C. Vitamin larut dalam lemak dalam takaran yang besar akan berbahaya bagi tubuh karena jenis vitamin ini tidak dapat diekskresikan keluar dan akan tersimpan di dalam tubuh. Jadi, vitamin yang larut dalam lemak, contohnya A, D, dan E serta K ini dalam jumlahnya harus dibatasi ya. Hati-hati sekali karena tidak bisa diekskresikan keluar dari tubuh dan akan disimpan oleh tubuh. Sedangkan vitamin yang larut dalam air dapat diekskresikan dalam urin sehingga takaran yang besar tidak akan membahayakan kesehatan. Mari untuk yang pertama kita bahas mengenai vitamin A atau retinol. Sumber vitamin A. Sumber vitamin A seperti yang kita ketahui bisa kita peroleh dalam bentuk beta karoten yang merupakan prekursor vitamin A. Makanan yang kaya akan karoten mencakup 1. Sayuran, 2. Buah-buahan. Ketika kita memilih sayuran, pilihlah khususnya sayuran yang berdaun gelap seperti tomat dan wortel. Jadi bukan warnanya justru ya, tapi dilihat dari daun yang berwarna gelap. Serta kalau buah-buahan, justru kita melihat dari buah yang berwarna kuning seperti mangga. Fungsi dari vitamin A. Vitamin A yang kita ketahui hanya sebagai menambah ketajaman penglihatan. Padahal di sini kalau kita bahas secara detail, dari ketajaman penglihatan tersebut justru adalah menambah daya penglihatan di malam hari, memberikan jaringan epitel yang sehat dan pertumbuhan gigi serta tulang yang normal. Jadi vitamin A mendukung vitamin D. Dampak dari kekurangan ataupun kelebihan vitamin A. Kelebihan vitamin A mengakibatkan osteoporosis, cacat lahir. Jadi kalau misalnya dalam kandungan ibu terlalu banyak mengkonsumsi vitamin A, ini justru akan menyebabkan bayi yang lahirnya ini mengalami cacat bawaan. Dampak dari kelebihan vitamin A yang ketiga yaitu toksisitas hati atau keracunan hati. Pada ibu hamil, kebanyakan mengkonsumsi vitamin A justru akan mempersulit proses pelahiran atau memperlama fase pelahiran. Yang terakhir yaitu menyebabkan kelahiran prematur. Sedangkan pada kekurangan vitamin A dalam jumlah tertentu ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan atau yang lebih khusus yaitu seroptalmia. Gangguan kekurangan vitamin A yang kedua yaitu kerusakan jaringan epitel, gangguan pertumbuhan, dan daya tahan tubuh yang rendah. Jadi silahkan Anda banyak-banyaklah mengkonsumsi vitamin A dalam dosis tertentu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada musim yang tidak jelas seperti sekarang ini, di mana kekebalan tubuh sangat dibutuhkan. Makanya disarankan untuk banyak mengkonsumsi vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Vitamin yang kedua yang akan kita bahas pada slide berikutnya adalah vitamin D. Vitamin D merupakan kelompok senyawa sterol yang terdapat di alam, terutama pada hewan, tetapi juga ditemukan di tumbuhan ataupun ragi. Vitamin D terdiri dari dua jenis. Vitamin D yang pertama jenisnya adalah L-gocalciferol. Ini biasanya banyak kita jumpai di steroid tanaman. Sedangkan vitamin D yang kedua yaitu vitamin D3 atau cholecalciferol. Ini biasanya dapat kita jumpai pada jenis hewan. Fungsi vitamin D. Vitamin D ada banyak sekali fungsinya ya. Di antaranya yang pertama adalah homeostasis kalsium dan fosfor, di mana secara bersama-sama
ini akan berfungsi dengan paratormon dan kalsitonin. Makanya tidak heran kalau fungsi vitamin D adalah untuk membantu proses pertumbuhan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai kontraksi otot. Fungsi yang ketiga transmisi impuls saraf. Fungsi yang keempat adalah pembekuan darah dan struktur membran. Yang selanjutnya, vitamin D juga berperan sebagai kofaktor bagi enzim-enzim seperti lipase dan ATPase. Jadi ini sangat berfungsi dalam proses metabolisme. Fungsi yang terakhir dari kalsium adalah kalsium dan fosfor serum pada kadar tertentu penting untuk memineralisasi tulang secara normal. Jadi mengendapkan atau menyebabkan proses pengendapan mineral di dalam tulang. Makanya tidak heran kekurangan vitamin D ini akan sangat berdampak pada pertumbuhan ataupun penyerapan mineral di dalam tulang. Sekarang kita akan membahas tentang sumber-sumber vitamin D. Seperti yang kita ketahui, paparan sinar matahari ini banyak menghasilkan vitamin D, tetapi yang perlu diluruskan adalah anggapan dari masyarakat yang menganggap bahwa vitamin D yang kita dapatkan dari paparan sinar matahari ini banyak diperoleh di jam 7-8. Itu salah ya, karena gelombangnya masih gelombang alfa. Sedangkan vitamin D yang bagus justru sebenarnya adalah gelombang beta, di mana kita mendapatkan paparan yang terbagus adalah di jam 9 sampai jam 10. Jadi di situ ketika jam 9 dan jam 10 matahari akan menghasilkan gelombang ultraviolet yang dengan batas gelombang beta. Ini akan bagus untuk proses meningkatkan imunitas. Sumber vitamin D yang selanjutnya selain dari paparan sinar matahari adalah dari diet. Diet yang dimaksud saat ini adalah pengaturan jenis makanan. Jadi makanan yang digunakan atau dikonsumsi untuk meningkatkan vitamin D adalah dari jenis telur, mentega, serta ikan yang berlemak. Contoh dari ikan yang berlemak misalnya minyak dari ikan kod, margarin yang berasal dari minyak kelapa sawit, susu bubuk yang digunakan untuk bayi ini banyak mengandung vitamin D. Bagaimana dengan defisiensi dan overdosis vitamin D? Kita akan membahas jikalau seseorang mengalami kekurangan atau defisiensi vitamin D. Hal ini dapat menyebabkan yang pertama adalah rakitis, yaitu suatu kelainan dari tulang akibat dari kekurangan kalsium ataupun fosfor. Kekurangan vitamin D yang selanjutnya yaitu gigi akan lebih mudah rusak, otot mengalami kejang-kejang, dan pertumbuhan tulang tidak normal atau yang biasa kita lihat jika betis kaki pada seseorang akan membentuk huruf O ataupun X. Ini bisa disebabkan karena defisiensi vitamin D. Bagaimana halnya dengan kelebihan vitamin D atau yang lebih dikenal dengan overdosis terhadap penggunaan vitamin D? Jadi kekurangan tadi juga tidak baik, kelebihan pun akan berakibat tidak baik pula di dalam tubuh. Contoh overdosis vitamin D dalam tubuh kita akan berakibat pada kelemahan otot, sering mengalami sakit kepala atau ketulian, kehilangan nafsu makan, mual yang berlebihan atau kelelahan yang dirasakan terus-menerus, muntah, bisa menyebabkan nyeri tulang ataupun rasa haus yang berlebihan ataupun tekanan darah tinggi. Ini jarang sekali kita perhatikan karena biasanya yang lebih diperhatikan adalah ketika seseorang mengalami defisiensi vitamin D. Setelah kita membahas vitamin A dan D, kita akan membahas vitamin yang larut ke dalam lemak selanjutnya yaitu vitamin E. Vitamin E dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Karena vitamin E merupakan salah satu vitamin yang larut dalam lemak, sehingga vitamin E akan rusak apabila bersentuhan dengan minyak yang sudah berbau tengik ataupun jelantah, akan bersentuhan dengan timah dan besi. Ini menyebabkan vitamin E tersebut menjadi rusak. Sifat dari vitamin E yang larut dalam lemak membuat vitamin E tidak rusak karena pemasakan dengan air. Jadi sebaiknya ketika mengkonsumsi vitamin E, sebaiknya jangan dicampur dengan menggunakan lemak yang berlebihan, tetapi tidak boleh menggunakan air yang terlalu dipanaskan, tapi justru malah menggunakan lemak. Sumber vitamin E yang bisa kita peroleh di sekitar kita yaitu dari minyak gandum ataupun jagung, sayuran hijau, hati, telur, mentega, susu atau daging, terutama dari jenis tauge.
Dari jenis minyak kita bisa memperoleh vitamin E tersebut dari minyak kelapa atau minyak zaitun yang sedikit mengandung vitamin E. Jadi kalau minyak kelapa dan zaitun walaupun mengandung jumlah vitamin E, tapi jumlahnya sangat sedikit ya. Ini dapat kita peroleh justru dari yang banyak, yaitu dari jenis buah-buahan, meliputi alpukat, biji bunga matahari, dan tomat. Tugas ataupun fungsi dari vitamin E adalah sebagai zat antioksidan. Di masa yang pancaroba seperti saat ini, di mana virus corona sudah menjangkit manusia, sebaiknya kita banyak-banyak mengkonsumsi vitamin E sebagai zat antioksidan. Sumber zat vitamin E tadi yang dapat kita peroleh, kalau tidak bisa mendapatkan alpukat ya bisa dari bunga biji matahari ataupun yang lainnya. Fungsi yang kedua adalah struktur dalam memelihara integritas membrana sel, mensintesis DNA, merangsang reaksi kekebalan, mencegah penyakit jantung koroner, mencegah keguguran atau sterilisasi, dan mencegah gangguan menstruasi. Kita akan membahas tentang defisiensi dan overdosis vitamin E. Kekurangan vitamin E pada manusia bisa menyebabkan hemolisis atau perdarahan, sindroma neurologik. Hal ini contohnya adalah fungsi yang tidak normal pada sumsum tulang belakang dan retina mata. Kekurangan vitamin E pada manusia juga bisa menyebabkan kesemutan pada kaki. Jadi kalau Anda mengalami sering kesemutan, ini bisa salah satu penyebabnya selain kekurangan mineral tertentu adalah kekurangan vitamin E ataupun vitamin B yang kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Bagaimana halnya dengan overdosis vitamin E? Kelebihan vitamin E bisa menyebabkan keracunan. Gangguan pada saluran pencernaan terjadi bila memakan lebih dari 600 mg sehari. Jadi walaupun saat ini kita disarankan untuk mengkonsumsi vitamin E atau banyak-banyak antioksidan, tetap takarannya tidak boleh dari 600 mg per hari ya. Misalnya Anda mengkonsumsi suatu produk yang banyak mengandung vitamin E, sesuaikan dengan kondisi tubuh Anda, umur biologis tubuh Anda, sehingga tidak berlebihan dalam mengkonsumsinya. Dosis tinggi vitamin E juga dapat menyebabkan efek antikoagulan yang digunakan untuk mencegah pengumpulan darah. Jadi, ini justru akan berakibat tidak baik bagi tubuh Anda, di mana pengumpulan darah akan sedikit terhambat, sehingga ketika mengalami perdarahan, justru yang terjadi adalah Anda tidak akan mudah mengalami penjendalan atau darah yang dikeluarkan tidak akan mudah menjendal. Bagaimana? Anda sudah memahami tentang vitamin A, D, dan E? Tiba saatnya kita membahas tentang vitamin K. Vitamin K cukup tahan terhadap panas ya, jadi tidak masalah jika kita mengkonsumsi vitamin K dengan pemanasan yang agak tinggi. Vitamin K ini tidak rusak dengan cara memasak biasa, termasuk dengan memasak air. Vitamin K tidak tahan terhadap alkali dan cahaya. Nah, ini justru pada pH tertentu yang cenderung alkali, ini akan merusak vitamin K itu sendiri, di mana fungsi vitamin K adalah untuk pembekuan darah dan sumber vitamin tertentu. Sumber-sumber vitamin K yang kita bisa peroleh di lingkungan kita, yang pertama dari hati, sayuran atau daun yang berwarna hijau, contohnya adalah kacang buncis, kacang polong, kol, dan brokoli. Dari produk hewani kita bisa memperoleh susu, daging, telur, maupun flora bakteri dalam usus halus, baik di ileum dan ileum. Jadi tubuh kita pun ternyata bisa mensintesa vitamin K, terutama dari flora bakteri dalam usus halus. Kekurangan vitamin K. Kekurangan vitamin K menyebabkan darah tidak dapat mengumpal. Kekurangan terjadi bila ada gangguan absorpsi lemak. Jadi kalau misalnya Anda mengalami gangguan penyerapan darah, selain juga karena tadi kekurangan vitamin E, kekurangan vitamin K, ini juga bila Anda mengalami gangguan absorpsi lemak. Kekurangan vitamin K bisa juga terjadi bila seseorang mendapat antibiotik sedangkan tubuhnya kurang mendapatkan vitamin K dari makanan. Jadi hati-hati dalam pemberian antibiotik. Pastikan cakupan vitamin K dalam tubuh Anda cukup dari sumber makanan. Kelebihan vitamin K hanya bisa terjadi bila vitamin K diberikan dalam bentuk berlebihan berupa vitamin K sintetik menadion. Gejala kelebihan vitamin K adalah hemolisis sel darah merah, sakit kuning, dan kerusakan pada otak. Jadi ini mengganggu otak, hati, dan
sumsum tulang ya, di mana sel darah merah mulai dibentuk. Slide yang barusan kita sudah membahas tentang vitamin yang larut dalam lemak, yaitu A, D, E, dan K. Di saatnya kita akan membahas vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air yang pertama adalah vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks dibedakan menjadi 8. Yang pertama adalah tiamin atau B1, di mana sumbernya adalah nasi, roti, sereal, tepung terigu, makanan laut seperti udang, kepiting, ataupun kerang. Fungsinya adalah mengubah zat karbohidrat dalam makanan menjadi energi. Kekurangan vitamin B1 yang berat bisa menyebabkan penyakit beri-beri ditandai dengan kelainan saraf otak maupun jantung. Gimana, Anda sudah memahami apakah penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu lambat? Silahkan Anda bisa memasukkan masukan Anda di forum ya. Jadi nanti akan saya sediakan forum diskusi. Anda bisa menanyakan sesuatu yang tidak Anda pahami supaya forum bisa menyelesaikan dengan benar. Sumber vitamin B kompleks yang kedua yaitu vitamin B2 atau riboflavin. Sumber makanan riboflavin adalah susu, keju, ayam, brokoli, bayam, jamur. Fungsi dari vitamin B2 untuk menjaga kesehatan mata dan kulit. Gejala kekurangan vitamin B2 adalah kepekaan terhadap cahaya berkurang, sudut bibir menjadi pecah-pecah, dan muncul gangguan kulit di sekitar hidung dan bibir. Hati-hati jika Anda mengalami bibir pecah-pecah maupun gangguan kulit di sekitar hidung dan bibir. Ini bisa disebabkan karena vitamin B2 atau riboflavin. Jenis vitamin B kompleks yang ketiga yaitu niacin atau vitamin B3. Sumbernya kita bisa memperoleh zat-zat makanan di sekitar kita, contohnya adalah padi-padian, kacang-kacangan, daging sapi, dan jamur. Fungsi dari B3 atau niacin adalah untuk kesehatan kulit, meningkatkan nafsu makan, memperbaiki sistem pencernaan, serta membantu mengubah makanan menjadi energi. Gejala dan tanda kekurangan B3 adalah kulit gampang rusak, lidah jadi licin, mudah terserang diare, ataupun sering bingung. Hati-hati jika Anda mengalami tanda gejala di atas. Jangan-jangan kita mengalami sumber vitamin B3 atau niacin. Segera konsumsi vitamin B kompleks secara teratur. Vitamin B kompleks yang keempat yaitu vitamin pantothenic acid atau asam pantotenat, terlebih dikenal dengan vitamin B5. Sumbernya sangat mudah di sekitar kita, yaitu ayam, ikan sarden, alpukat, semangka. Fungsi dari vitamin B5 adalah bersama-sama dengan jenis vitamin B lainnya, vitamin B5 berguna dalam proses pemecahan lemak, protein, dan karbohidrat menjadi energi. Manfaat lainnya adalah untuk membentukkan sel darah merah dan membuat vitamin D. Vitamin yang kelima dari jenis B kompleks adalah B6 atau pyridoxine. Sumbernya adalah dari daging unggas, ikan, sapi, kentang, buah-buahan seperti tomat, pisang, dan buah yang berwarna ungu dan sayuran hijau. Fungsi dari B6 adalah diperlukan dalam proses asam amino dan lemak. Kelebihan konsumsi vitamin B6 dapat menyebabkan kerusakan saraf secara permanen. Kekurangan vitamin B6 pada bayi dapat menyebabkan kejang dan anemia, sedangkan pada dewasa akan timbul dermatitis. Tipe saatnya vitamin yang keenam yaitu vitamin B7 atau biotin. Sumbernya adalah daging ikan salmon, yang agak sedikit mahal ya. Tapi bisa kita peroleh dari sumber yang lain, contohnya adalah telur, sereal, susu, pisang, dan kacang tanah. Kalaupun jenis pisang dan kacang tanah ini memang gampang diperoleh ya. Jadi Anda bisa mengganti ikan salmon dengan produk pisang dan kacang tanah. Fungsi dari vitamin B7 atau biotin adalah membantu dalam proses pemecahan kulit, membantu dalam proses pemecahan lemak, membantu pemecahan protein menjadi energi yang akan digunakan oleh tubuh. Vitamin yang ketujuh yaitu vitamin B9 atau folat. Sumbernya adalah susu dan produk olahan susu. Kalau dari jenis tumbuhan ini sayur-sayuran ya, ada bisa sayur beet. Kalau dari jenis protein hewani itu ada dari hati, melon, dan sayuran berwarna hijau. Ini bisa kita peroleh dari jenis tumbuhan dan buah-buahan.
Fungsi dari folat atau B9 adalah bertugas agar sel-sel pada tubuh berkembang dengan baik, membentuk sel darah merah dan mencegah kerusakan saraf pada janin. Gejala dan tanda kekurangan vitamin B9 atau folat, asam folat adalah menghasilkan anemia makrositik dan peningkatan kadar homosistein. Kekurangan pada wanita hamil dapat menyebabkan bayi lahir cacat. Makanya pada wanita hamil sangat disarankan untuk memperbanyak asupan asam folat untuk meminimalkan kecacatan pada bayi yang lahir. Vitamin B kompleks yang terakhir yaitu vitamin B12 atau kobalamin. Sumbernya adalah daging sapi, daging ikan, hati, telur, susu, kedelai, dan rumput laut. Fungsi dari kobalamin adalah mengubah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi energi, menjaga sel darah merah tetap sehat, melindungi sel saraf, mencegah penyakit jantung, dan mencegah penyusutan otak yang dapat menyebabkan daya ingat menurun. Hati-hati jika mengalami penurunan daya ingat. Bisa-bisa kita sedang kekurangan vitamin B12. Gejala dan tanda kekurangan vitamin B12 meliputi gangguan sel saraf, menurunnya daya ingat, mudah bingung dan murung, mudah mengalami delusi atau berhayal, lelah, hilang keseimbangan, refleks menurun, mati rasa, menimbulkan gangguan pendengaran, menyebabkan gejala anemia, hilang nafsu makan, diare, dan menimbulkan gangguan pembentukan sel saraf. Bisa juga dalam waktu jangka panjang ini menyebabkan kerusakan sel saraf. Vitamin C, kita akan membahas untuk vitamin yang larut dalam air. Yang terakhir adalah vitamin C. Vitamin C sumbernya adalah sayur-sayuran seperti brokoli, kembang kol, kubis, dan paprika. Jenisnya adalah jenis paprika merah, karena ada paprika hijau dan kuning ya, pilihlah yang paprika merah. Cabai rawit, bayam mentah, sawi, seledri, dan mentimun. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai jenis-jenis sayuran? Sedangkan buah yang banyak mengandung vitamin C antara lain adalah pepaya, stroberi, jeruk, dan kiwi, jambu biji dan kelengkeng, melon dan anggur, mangga serta nanas, pisang dan alpukat. Ini juga banyak sekali mengandung vitamin C. Fungsi dari vitamin C adalah untuk sintesis kolagen, sintesis karnitin, noradrenalin, serotonin, dan absorpsi dari metabolisme zat besi. Absorpsi dari kalsium ini juga mengandalkan vitamin C. Selain vitamin C juga membantu absorpsi kalsium dengan menjaga agar kalsium berada dalam bentuk larutan. Fungsi yang kelima adalah mencegah infeksi, di mana vitamin C meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, kemungkinan karena pemeliharaan terhadap membran mukosa atau pengaruh terhadap fungsi kekebalan. Jadi, seperti yang saya sarankan tadi, perbanyaklah mengkonsumsi vitamin C. Ini sangat bermanfaat juga untuk mencegah kanker dan penyakit jantung. Tanda-tanda awal dari kekurangan vitamin C antara lain lelah, lemah, nafas pendek, kejang otot, tulang dan otot mengalami sakit, serta kurang nafsu makan. Kulit menjadi kering, kasar, dan gatal, warna merah kebiruan di bawah kulit, perdarahan gusi, gigi menjadi longgar, mulut dan mata kering, dan rambut rontok. Di samping itu, jika Anda mengalami luka akan mengalami sukar sembuh, terjadi anemia, kadang-kadang jumlah sel darah putih menurun, serta depresi dari timbul gangguan saraf. Gangguan saraf dapat terjadi berupa histeria atau depresi diikuti oleh gangguan psikomotor akibat kelebihan vitamin C. Kelebihan vitamin C berasal dari makanan yang tidak menimbulkan gejala. Jadi kalau kelebihan vitamin C ini tidak menimbulkan gejala, tetapi konsumsi vitamin C berupa suplemen secara berlebihan tiap hari dapat menimbulkan hiperoksaruria dan risiko lebih tinggi terhadap batu ginjal. Jadi hati-hati terhadap fungsi ginjal Anda jika Anda mengkonsumsi vitamin C dalam jumlah yang berlebihan.